Angel. Pesawat mengudara kali ini teman-teman semua ya. Dari bagian barat bisa kita katakan tempat yang tadi menjadi pertarungan terakhir menuju ke arah bagian timur sepertinya memotong secara horizontal sempurna. Tapi apakah 50-50 kita akan lihat nanti di bagian minimapnya. Menjadi kemudahan lagi buat GD untuk turun. Mungkin nanti bagaimana untuk Alter Ego juga bisa menuju ke arah bagian Sosnovka, atau mereka mau melaksa ke arah bagian Stalberg dengan vehicle, tapi menurut gua akan lebih ke arah Sosnovka, dan Boom pun tidak akan disulitkan untuk turun dengan pesawat seperti ini. Yes. Kemudian juga gue khawatir sih dengan circle-circle seperti ini akankah ngebanting ke sebelah kanan ya, ke arah mansion, shelter, ataupun yang senayan bawah, yang senayan kanan. Ini bakal rumit banget untuk tim-tim yang berada sebelah kiri, terutama dari Genesis Dogma dan juga mungkin dari Alter Ego sendiri. Alter Ego soalnya keluar dari jembatan kiri, tapi Geek sih ya semestinya mereka harus cepat bergerak juga, bakal mengikuti tailing dari Sam9 yang berada di sekitaran farm. Kalau kanan ya, Kalau kiri, kalau kanan kan bau 6. zonanya maksudnya. Kalau zonanya ke kanan ya. Kanan. Kalau misalnya ke kanan, mereka harus melihat pergerakan dari bau 6 dulu, dan itu lap rotation lagi. Namun yang paling mengerikan adalah mungkin ada terbegalan dari Infinity-nya sih yang paling sulit. Oke, itu adalah beberapa kondisi yang diungkapkan oleh Junior, dan tadi banyak sekali yang terjadi sesuai dengan apa yang kita perkirakan karena memang udah terjadi dan zonanya ke kiri lagi. Wow. Another Keuntungan besar smile ini. for GD ya tentunya. Tapi Boom, apakah tetap melewati utara? Ya. Dan apakah terpredik dengan para tim lain karena tadi sempat bersinggungan dengan Eagle juga? Ya. Atau justru ada yang mengadopsi gameplay dari Boom? Kita akan lihat nanti. Oke. Dan kita harap Ego juga belajar mereka jangan di satu titik poin yang sama lagi untuk touchdown, karena mereka bakal bertemu SMG lagi. Bisa dibilang SMG adalah sang contender terkuat. Mereka lah tim yang pertama kali lolos dari PL untuk ke PMGC. Kemudian juga Alter Ego, gue yakin lah mereka bisa tailing juga di area quarry. Lebih banyak lah hal yang mereka bisa explore di sekitaran quarry. Namun ya mungkin bertemu sama GD sih yang bakalan rumahnya, GD atau Geek Firm. Dan ya gue penasaran dengan Boom, akankah mereka kembali lagi bisa memanfaatkan sisi utaranya dengan gameplay yang mereka lakukan, entah itu berupa textbook ataupun situasional lagi dengan keadaan yang berbeda. Karena gue yakin juga beberapa tim yang ada di utara pun mereka nggak ingin serta-merta memberikan entry yang leluasa terhadap tim yang dari area center sebelah kanan. Iya betul banget sih, karena memang itu ada beberapa apa ya, kalau menurut gue tempat yang bisa dijadikan sebagai pertahanan, tapi itu adalah kondisi yang nanti akan kita lihat kalau zona terus kiri dan menuju ke arah bagian atas juga. Karena tadi kita lihat ada pergerakan yang cukup cepat menuju ke arah bagian Novo. Eagle pun sekarang bergerak ke arah bagian Severny, dan lagi-lagi teman-teman sekalian bahas flight path itu ngaruh banget. Dan buat tim-tim kayak Eagle, kayak tadi untuk Baonam, mereka kan menjadi salah satu tim yang paling lambat melakukan load. Salah satu tim yang ada di bagian papan atas, Infinity pun sekarang harusnya enggak. Ini jalurnya tadi gampang Infinity sih. Tadi dua tim yang gue bahas, Baonam dan juga dari Eagle, mereka akan menjadi paling lambat, dan ini dia Geek yang ada di bagian Very Pier menuju ke arah bagian kiri. Sepertinya di grup di sini baru masuk ke zona berikutnya. Oke. Infinity agak kenyang ya, Milta Power sekaligus ternyata mereka kuasai dua ya. Oke, berarti vehicle nggak bisa mereka ragukan lagi lah, pasti penuh banget. Hal yang paling penuh antara Milta Power, belum juga pertigaan Milta juga Farm. Yang paling bingung adalah sebenarnya tim DX kayaknya. DX gue nggak tahu, gue nggak pernah menelusuri benar-benar ya, maksudnya di area custom room red ataupun percentage dari vehicle di sekitaran shelter. Lo udah hitung-hitung LDG atau titik-titiknya? Coba ya, sekitaran shelter mansion ya, berarti nggak sampai ke rumah kiri bawah. Kita sembari berhitung, di depan shelter biasanya ada satu, di rumah merah kanan biasanya ada satu. Prison? Tadi prison depan shelter. Sorry, depan shelter satu, prison satu, rumah kanan satu. Kemudian kalau agak melebar ke arah bagian Lipovka bisa dapat satu lagi, tapi possibly 3 sih harusnya sih. Tiga titik ya. Kalau mereka melebar ke kiri juga, ke rumah yang di bagian lower ground. Jadi gak terlalu banyak sebenarnya kalau kita berbicara shelter. Jadi ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, jadi mendukung ya. Iya. Itu maksudnya chance-nya pun yang kita masih belum tahu, walaupun titik-titiknya kita cukup tahu gitu, tapi percentage-nya berapa persen? Karena kan nggak muncul juga. Yes. Bahkan yang di kiri shelter kadang muncul, kadang enggak. Dan kalaupun muncul nggak biasanya mobil. Kadang bagi,
kadang cuman motor, jadi nggak terlalu baik lah untuk Xavier sementara waktu. Yes, gue juga agak bingung dengan Zeverny ya. Zeverny itu tim Two Eagle. Two Eagle itu Zeverny gue nggak terlalu hafal juga, mungkin ada beberapa titik lah yang di kotanya pasti ada dua vehicle biasanya di kotanya, tapi sebelah kanan kirinya itu gue nggak tahu. Gue tuh paling banyak Severny karena biasa di depan Masa ya? cafe satu, iya, dan di belakang satu. Karena Severny sangat-sangat sedikit kalau kita berbicara gitu. Oleh karenanya tadi gue lihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Eagle adalah mereka turun terlebih dahulu di bagian pertigaan untuk ngambil vehicle di sekitaran jalan lurus menuju ke arah bagian pom bensin, baru masuk ke Severny-nya. Jadi possibly mereka juga punya vehicle yang cukup banyak, nggak terbatas hanya di Severny-nya, dan itulah yang membedakan ya, karena pro player pasti ada kalkulasi bahkan di setiap plan flight yang berbeda gitu. Oke. Dan ya di menit kelima sudah banyak tim yang bergerak, terutama di area-area tim yang cukup jauh dari circle zone, tim yang berada di farm, tim yang berada di Milta, terutama tim yang dari area shelter mansion juga mereka juga sudah bergerak di menit yang kelima ini, karena faktor pertamanya juga mereka tim yang paling terakhir untuk mendapatkan drop zone, karena pesawatnya paling terakhir juga. Tim mereka tidak terlalu baik sebenarnya untuk melakukan rotasi dibandingkan tim-tim yang berada di tengah. Kita lihat sudah Genesis Dogma, gua rasa mereka akan menerapkan skema yang sama. No. Beda malah ini menurut gua. Pasti nggak kanan atas sekarang. Menuju ke, mungkin nanti kalau ke kiri baru pindah lagi ya. Karena sekarang touchdown mereka adalah di. Gua ngerti Quarry. Udah lewat ya Quarry ya? Udah lewat, udah di bagian atas. Tapi udah kita lihat wow, SMG tiba-tiba disambut oleh Base Clan dan penggunaan shotgun yang overpick justru akan sangat berbahaya karena tidak terlalu on point, dan bahkan SMG datang lagi menjaga di 1 and 3 yang sama. 2-3 bahkan knockdown dari Base Clan. Ini gue katakan Base Clan. Today what happened with this team? The last man standing dan rata Base Clan. Tim dengan daya gedor luar biasa, bahkan memori. S12 kali tembakan Carol Lutkrad dari Face Clan. Drone kita mengudara dan itu bukti nyata Face Clan tunduk lagi dengan SMG. Hari ini menurut gue hari kemenangan SMG, karena tadi kita lihat di bootcamp Face Clan kalah, di Pekado Face Clan kalah, pergerakan Pochinki pun dikalahkan. So Face Clan sangat sayangkan hari ini. You gonna be die if you Apa? pass on SMG. PMGC. Yeah. On PMGC final. Oke, ya mungkin mereka harus menelaah lagi lah drop zone yang harus mereka lalui ketika ada SMG, karena red yang mereka lakukan win rate-nya benar-benar telak. Kemudian juga dari area sisi lain LGD, mereka ini tim yang lo prediksi juga ya. Ini di sekitar hospital ya. Hospital bawah. Mereka mestinya nggak masuk begitu aja sih. Itu ladang-ladang gandum, tapi mereka juga cukup lumayan penyebarannya. Tapi tinggal menunggu circle ketiga sih. Betul. Tapi ini faster than before gitu loh dari game sebelumnya. Iya, dari game sebelumnya nih LGD lebih cepat menurut gua, dan AE pun demikian. Ini lebih cepat dari game sebelumnya, mereka akan masuk terlebih dahulu. Tapi AE kembali lagi sih, dia adaptif banget, bisa jadi bahkan di zona ketiga nanti masih main-main di luar. Tapi mudah-mudahan bisa dapat poin yang cukup baik di game kali ini. Survival juga udah bergerak di sekitaran Rozok, kemudian ke arah bagian Watertown juga. Sepertinya utara juga menjadi pilihan mereka, tapi melewati Ruin sebentar lagi. Tidak ada orang, tapi di bagian kiri Xavier. Nah, Xavier kemarin gue diskusi dengan para bisa dibilang pengamat PUBG lah ya, dan kawan-kawan juga. Mereka kehilangan drop zone di bagian Pochinki, dan menurut gue itu menjadi salah satu faktor 2 hari pertama. Kemarin mereka kayak kebingungan gimana permainannya, dan hari ini sepertinya mereka udah mulai tahu bagaimana adapting dengan drop zone yang mereka miliki sekarang. Ya, shelter mansion sebenarnya bisa mereka lalui juga sih, nggak terlalu lama-lama. Beberapa titik sebelah kanan dari Alter Ego, ternyata mereka ada perbegalan terjadi oleh tim Baonam United. Ini unpredictable banget, ternyata Baonam pun ingin mengambil sisi bottom sebelah kiri, dan fight pun dari area blue zone pun tidak terelakkan. Namun Renalre mendapatkan pemain dari Baonam United, tapi Renalre dibalikan keadaannya oleh Baonam United. Silence mengambil sisi belakang, dan Ponbit pun nampaknya bakal menjadi celah, dan Fanatic berhasil mengambil Sapone yang mengcover dari area sisi high ground. Fanatic nampaknya bakalan coba lebih komen lagi, dan Ponbit pun juga sudah bergerak. Baonam benar-benar tertekan dari arah kedua matang yang berbeda. LDG. Yep, yang di cook. This will be back. Ponbit 3, 2, 1, lempar ke arah bagian Baonam. Ini kan sangat besar.
Menetap di sana. Satu pulang ke lobby. Satu knockdown lagi. Membuat Alter Ego sekarang dimenangkan secara kuantitas. Walaupun Fnatic ter-take down. Silence, the last man standing. Akan dicari begitu saja kah? Tapi di tempat lain juga ada fight besar. Xavier lawan For Rival. Ini yang gua katakan pertemuan-pertemuannya banyak terjadi. Ini dia tembakan dari Ponbi juga dan rata. Out United pulang ke lobby. Alter Ego masih punya 4 player lagi. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih kepada dukungan-dukungan dan juga doa dari para viewers Indonesia yang dimana itu menghasilkan Alter Ego berhasil melewati batu sandungan mereka, yaitu Betul. tim Baunam United dan Circle. Nanti kita ini belum terbuka ya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Itu tadi area sisi lain tadi For Rival ya. For Rival sama Infinity mungkin yang agak sedikit kelimpungan. Dan Infinity kalau dilihat dari minimap mereka sudah menyebar, namun Nuzi limbat tanpa burung pun sudah selesaikan perjalanan Xavier. Iya, Xavier setelah cukup banyak bertemu dengan For Rivals tadi, bertemu dengan di Infinity ketika melakukan sebuah retreat atau kabur dari fight, dan akhirnya dihentaskan oleh Nuzi. Bahkan dengan weapon barrel di mid range combat-nya tadi cukup baik dari seorang Nuzi. Nuzi sepertinya dengan hanya satu orang dia aware mungkin ada fight di dekat mereka dan tidak mau serta-merta langsung masuk ke arah bagian rumah sana. Bahkan terlihat ada beberapa mobil dan dipecahkan. Gerakan yang cukup efektif kali dimainkan oleh Nuzi. Oke, Nuzi. Gue gak tahu itu ada yang cover ternyata dari satu temannya di sisi belakang. Nuzi kalau terbuka lebar itu dimanfaatkan oleh For Rival. Benar-benar matanya mengalahkan mata najwa pemain dari For Rival, dan Nuzi mengamankan sesaat waktu, turun sedikit ke lower ground, memanfaatkan pepohonan untuk jadi obstacle dan healing dengan refleks yang cukup cepat pun terjadi di sini. Namun Alan nampaknya terpantau dengan cukup leluasa tadi dari seorang Nuzi pun diberikan beberapa damage, namun Beautiful bahkan bertabrakan di situ 1 2 3 duar, dan Beautiful ternyata yang turun terlebih dahulu untuk memberikan tembakan terhadap Alan, namun Alan lepas cengkraman dari seorang Beautiful. Berarti dengan seperti ini zonanya menuju ke arah sekitar Pochinki ya. Yes. Karena bagian tengah dari Pochinki, namun SMG gua ketukar terus. Ini mau kembali ke ibu kota mereka. Walaupun begitu ternyata sudah ada beberapa tim yang menjaga. Itu dia Sam9 di bagian gereja. SMG cukup kelimpungan mau bermain di mana. Terlihat dari 3 mobil yang tidak bergerak cepat. Mereka akan bermainkan natural obstacle, tapi Nova ini dia bermain di sekitaran ruins. Punya kompon, ini bukan best kompon menurut gua. Tapi kita berbeda dulu deh. LG juga tadi dimakan melawan dari Yangon Galacticos, 2 player dari LGD udah tumbang. Yangon Galacticos masih punya 3 orang yang akan melakukan sebuah nade yang di throw. Tapi MVM masuk lagi ke arah bagian bawah, nge-heal terlebih dahulu. Oke, nampaknya dari MVM terlebih dahulu, dan yes, 2 player saja yang tersisa dari LGD nampaknya bakalan mencoba nge-clutch, namun Geek datang mengikut campur urusan dari kedua rumah tangga ini, dan Bacon pun ISIS. 4-way showdown terjadi, namun dari Yuhan ketahui posisinya oleh Bacon nampaknya yang sudah mengantongi sisi perbukitan George Paul, dan Damrut sedikit menarik mundur. Tidak ada komit tim fight close combat, hanya Yuhai berarti yang sudah tertangkap. Ini gokil banget, tiba-tiba menjadi 4 team showdown di mana Yangon sekarang harus menghadapi Geek karena dari LGD di bagian bawah terlebih dahulu. Mereka nggak mau ikut campur, dan bahkan Spike sekarang tadi melakukan sebuah penjualan. Ini ada sebuah 1v1 situation dari Yangon. Kembali lagi tertumbangkan. Yangon berada dalam kondisi yang sangat tidak prima, dan lihat Bacon pada fight this Nova juga ternyata penasaran. Benar-benar setiap fight, setiap peluru yang keluar menarik perhatian dari tim-tim yang ada di sekitarnya. Iya, sebenarnya banget tertrigger semuanya dengan beberapa slot yang sudah dibuka, dengan banyaknya kill yang sudah mendarat maksud gue di sekitar tersebut. Ini kompon yang memang rumit sekali, dan dalam tikus selesai di tangan seorang Aces by One Get 2 pun selesai. Ini kayaknya di PMPL ID juga Aura, lo ingin sih mau ini betul, Bonafide satu lagi, terus Dewi United kalau nggak salah jadi 4 tim per week itu selalu terjadi di titik ini, namun masih berlanjut. Geekfan ternyata cukup komit untuk melanjutkan tim fight terhadap LGD, dan Bacon ingin meregroup, dan Nova pun juga sembunyi di bahaya low ground ingin melawan gerakan tersebut, karena mereka dari Nova awareness-nya juga luar biasa. Mereka tetap jaga sisi belakang mereka. Betul, tapi ternyata pilihan yang cukup sulit karena LGD harus keluar dari pertarungan mereka. Frozen melakukan high toss dengan Nate menuju ke arah player dari kena di sana splash damage kepada 2 orang, low HP untuk 2 orang. Bacon masih malu-malu, masih tersipu-sipu sepertinya mencari di mana kata pasti dari lawan-lawannya. Kali smoke sudah mulai tebal, kompon juga dari sana, dan lihat sebuah pick. Ini player FPP dikasih TPP, dia langsung memanfaatkan shoulder pick dengan semak-semak itu. Nova seperti tahu zona berikutnya bergerak, dia akan berpindah, dan dia kembali lagi tumbang.
Misalkan dua orang YZZ akan melakukan sebuah NK, Molly ternyata dilemparkan, bergerak ke arah bagian kanan, step terdengar ada laporan ke arah temannya dan Sonic bagian depan pos kontrol terjadi, ternyata kick yang datang, kick yang rata, 5 tahun kali rata, Cakep. kick yang nabrak, kick yang rata, benar sekarang maksudnya. Betul. Sama dengan kalau pepatah orang bilang order yang tertangkap dan seorang manajer member cover pun juga dia bahkan kepala boy juga remember sekuat itu ternyata dan Jimmy pun akhirnya ngacir nggak ingin masuk ke area spot dan pemain SMG namun bakal dikejar dan seorang Fury karena Jimmy pun ngebut dengan bagian yang dimiliki dan mengamankan sisi di mangkok yang berbeda namun Yami please point. Come on boy, itu satu elimination gratis yang saya dapatkan pada Hexas. Nice one, Hexas boom, mendapatkan mencuri elimination Infinity seperti biasa. Mela dengan repeat yang dimiliki akurasi yang cukup kuat bisa menyelesaikan kan pemain SMG yang terbuka cukup lebar dan Remember masih bisa bersembunyi sesuatu waktu. Ini yang tadi dibahas oleh Junior, tertrigger benar dari Infinity, mereka langsung bermain sangat objektif zona, kompon dapatkan dan lihat splitnya, bahkan dia udah menjaga backstep mereka bebas untuk dua orang lagi Gaftoni dan juga Mela untuk menembaki ke depan karena di belakang mereka ada penjagaan yang begitu on point dari dua player Infinity yang ada. Buktinya apa? Lihat di bagian ini tembak terus menerus, gak khawatir karena dijagain bagian belakangnya. Betul sekali, betul. Oke, nampaknya semua tim agak sedikit bergeser. Ya, Mereka semua beristirahat sejenak namun itu ada kecelakaan yang tidak bisa terbendung lagi namun dari Nichil badannya dan Nichil pun bisa dimanfaatkan oleh pemain Semna namun Forever juga ingin mengambil celah dari Genesis Dogma dan dia skema yang berbeda dan pakai dari Genesis mampu selesai habis chicken yang chicken tadi boom habis hashtag buat terlebih telah tusun di hashtag yang 10 namun dari SMG dominating sudah dipegang di hashtag 5 elimination maksud gue dan Forever tim-tim Malaysia yang lainnya pun juga ingin mendapatkan poin-poin lebih karena bisa dibilang Malaysia terpuruk 13, 15, 16 dari segi poin dan masih berlanjut Infinity 2 di atas 2 di bawah untuk menelaah dan ya kita lihat pasti Infinity itu cuma take down masuk take down coba masuk pinggiran circle zone. Sweeping yang lo sering bahas dari Infinity, mereka tidak terburu-buru tapi memang menitik beratkan untuk mengeliminasi terlebih dahulu atau mengurangi jumlah roster player lawan terlebih dahulu barulah mereka masuk dan itu sebenarnya theoretically harusnya seperti itu, tapi memang tidak mudah ketika kita berbicara apalagi level setinggi PMRC. Tapi kali ini Alter Ego sudah mulai mendekat ke arah bagian Pochinki di mana gereja dari awal memang dikuasai oleh Sam 9 dan sekarang mereka mencoba untuk menjadi contender. Wah ini agak berat karena Deposit udah punya Gili, berarti kalau bukan dia temannya udah menggunakan semua weapon yang ada di airdrop. Dia nggak punya helmet level 3, berarti bukan dia yang menggunakan tapi Jimmy. Ini menurut gue berita yang paling buruk buat Nova. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengejar Infinity, tapi justru Infinity bermain sangat baik di game kali ini. Iya, kebalikannya mungkin yang gue bilang Infinity masih ke-trigger ketika beberapa game sebelumnya mereka tertidur cukup pulas, namun sudah ada alarm yang membunyikan Alter Ego untuk menyerang pemain-pemain yang sudah menyebar dari kekomitan tim fight yang dilakukan fanatik dapatkan tempat parah, namun track di knockdown terjadi, Lord Harp mengambil dari seorang fanatik dan ini bakalan juga ada momentum dari pemain-pemain Alter Ego yang lain untuk melihat ataupun mencari informasi lagi letak-letak kecil pemain dari Sam 9. Ini nggak bisa bohong, apa yang dilakukan oleh Sam 9 menurut gua sebuah setup yang luar biasa. Dia tahu ada predicting atau ada prediction akan melakukan push dari bagian kanan. Lord Harp udah dikabarkan di bagian sana, tapi setidaknya net yang on point di Alter Ego Max belum tim yang sangat kuat, bahkan ada Bacon dari bagian belakang yang juga menumbangkan seorang putra. Itu bukan Peter. Tapi kali ini Alter Ego masuk ke arah bagian gereja, ke arah bagian atas juga dan harusnya bisa untuk dan tempat lain boom, rotasi beriringan juga pakai bagi nggak mudah untuk ditembaki menuju ke arah bagian atas dari Infinity. Tapi Logan dan menunggu sana Hexas, let's go, jump vertical, tembak ke arah bagian bawah, Logan tumbang oleh tim boom kali ini. Bahkan Gaftoni pun low HP, high ground dikuasai, coba sementara waktu untuk boom esports. Go ayo boom, ayo boom, go ayo boom, ayo boom, go ayo boom, ayo boom. Masih bertukar antara Rasengan dan juga Chidori dari Nozi dan juga Yami. Namun Mela sudah mendekat lagi untuk memberikan coveran juga. 3 pemain dari Infinity regroup
ini spot mereka aman tidak diambil oleh Boom Esports. Namun dari Infinity sedikit menarik mundur diri mereka untuk tidak terlalu buru-buru karena dari Okta mengambil sisi celah pemain dari Infinity yang berada di satu komponen yang sama. Tapi Boboho seperti biasa pemain satu ini seperti assassin yang tidak terbaca oleh tim-tim lawan, dan mudah-mudahan kita doakan Boom ataupun Boboho tadi bisa mengambil beberapa nyawa dari Infinity. Betul, tadi bagus banget Boom langsung atas Alter Ego, Boboho menang. bergerak, tapi Alter Ego menang atas Sam9. Berarti gereja berhasil dikuasai, tapi Yami tertake down oleh Gatani. Berarti di bagian atas sudah mulai tumbang, tapi Boboho masih bisa menjaga di sana. Jimmy kali ini masih dengan pronnya. Ayo kita fokus dulu yuk ke Infinity lawan Boom, bisa yuk. Tapi ternyata The Mate yang melemparkan Nuzi, connect ke arah bagian depan belum menumbangkan satu player dari Boom, satu yang masih tertake down. Okta, what? Okta, why? Okta menggranat diri sendiri, sebuah gameplay itu tidak terjadi. Bobo menuju ke bagian atas lagi, mencoba untuk menarik Infinity untuk termakan bait dari Boom, tapi tim ini begitu cerdas. Mereka terus bermain di bagian terrain. Karena apa? Karena mereka tahu nanti di zona berikutnya juga mereka butuh bergerak. Yami tumbang, Okta tumbang, Hexas dan Bobo menjadi last man standing. Ini gue katakan pemain dari Infinity cerdas, dan ada Alter Ego di bagian belakang. Lebih berbahaya lagi sekarang Junior. I feel you man. Ini hal yang benar-benar sedih banget dari Okta. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Terlalu lama namanya Cooking Boom, dan ya mungkin kegigit tangannya kata Ojan. Dan yes, kemudian juga bagaimana dari Infinity, mereka masih terus melanjutkan penyerangannya terhadap tim Boom. Exhaust lawan coba digunakan di situ dari kedua arah yang berbeda, tapi Ponbi, dari area pergerejaan sudah ada pergerakan dari Infinity dan juga Boom. Hexas pun juga sudah dilakukan oleh Nuzi, namun Bobo juga tertangkap basah oleh seorang Nuzi. Ini orang nice try. Ini orang keras amat ya Nuzi ya. Ini yang gue katakan, mereka selain aimnya kuat, tapi cerdiknya mereka dalam gameplay dari tadi nggak kepancing untuk nyari ke atas. Main terus di bagian terrain karena mereka tahu ada posibilitas bagian atas tertembak. Bahkan mereka tahu dari bagian Alter Ego di bagian kanan dan juga Boom yang lain ada di bagian atas. Jadi ya Nuzi menjadi salah satu player yang sangat kuat bukan tanpa alasan. Tapi Jimmy makin nangis sih karena Infinity makin jauh dengan poin yang didapatkan. Ya tapi setidaknya nggak mati lah poin dari Nova. Menurut gue Jimmy berada di sisi tengah itu hal yang cukup oke lah untuk mendapatkan beberapa placement point, dan ya tinggal bagaimana dia coba bersembunyi. Gue gak tahu semua apa yang dia miliki. Kalau gue boleh mengingatkan, itu satu baginya juga udah cukup berasap dan belum terekspor sama sekali. Namun akan ada fight yang cukup deras dari beberapa pemain SMG yang terus memaksakan sisi tengah. Mereka ditembakin dari semua arah, dari Eagle, dari Bacon, dan juga Alter Ego memberikan serangan. Namun Bacon nampaknya bakal meretake posisi yang dimiliki oleh SMG. Betul sekali, top 5 untuk Alter Ego Lemax kali ini. Eagle masih melakukan tembakan ke arah bagian Bacon. Ini momentum sebenarnya kalau Alter Ego mau masuk, dan sepertinya mereka menyadari hal tersebut. Ponbit langsung ngacir 1000 cc pembalap nih bos ke arah bagian high ground, masih mencari-cari terlebih dahulu. Kayaknya mereka nggak mau terlalu langsung deep ke dalam karena dari tadi terdengar banyak tembakan dari bawah. Ponbit yang lihat dulu, tapi itu dia Icua, aduh Jimmy tadi kelihatan nggak jadi ke N, bahkan Jimmy-nya masih punya smoke. Ya ampun, itu kepalanya kelihatan, jangan kepala sembarangan guys, karena seperti Potato yang sudah memberikan tembakan badan masuk gue ke arah Jimmy. Namun Jimmy refleks yang sangat sigap pun masih bisa berhasil untuk menyembunyikan dirinya di balik vehicle dan juga bebatuan dan juga smoke yang ditambah oleh dirinya. Kemudian juga dari Infinity selalu perumahan yang please Potato, please tembakin ke Mela, please setengah darah lagi please, tapi Mela masih sigap untuk bersembunyi ke arah sisi bawah. Dan juga Alter Ego mereka bergerak ke arah selatan perlahan-lahan, namun dari Two Eagle membereskan spot dari Bacon yang terlalu tengah ini, dan juga Alter Ego lebih mengontrol sisi high ground ternyata. Ya, apalagi mereka masih punya bagi juga, jadi nggak terpaksa untuk langsung bergerak itu saja. Dan Eagle, wow, dapat cekungan natural obstacle yang cukup baik. Nuzi bahkan serasa ingin membalaskan dendam dengan damage yang diberikan Alter Ego ke arah kawan-kawannya. Tapi dari Ponbit, tipis sekali dari Bacon. Take down, healing masih bisa dilakukan. Nuzi sepertinya melakukan pergerakan dengan bagi, melakukan regroup lagi karena kawan-kawannya. Sebentar Gatuni dengan M-Force dari tadi masih melakukan back off, dan sekarang Bacon dengan smoke yang makin tebal nggak kelihatan untuk ditembaki oleh tim Infinity. Bahkan lihat setup vehicle-nya Junior. Ini kayak lewat benteng di bagian bawah, dan Nova tumbang oleh Ponbit. Walau Ponbit kembali lagi low HP, hati-hati. Cua tidak terlihat lagi, tapi Nuzi tidak terlihat lagi. Ini manusia benar-benar, dan Nuzi ya ampun, ini refleksnya kuat banget dan juga trigger terus menerus. Tapi Potato berhasil menyembunyikan dirinya di balik lengkungan lower ground, dan Mela dan Nuzi masih terus ingin memberikan serangan
serangannya Waduh. cukup besar, terutama dari utility yang dimiliki. Namun tidak lupa untuk mengurungkan dirinya di balik semua, karena Bacon juga cukup leluasa menembaki pemain dari Infinity Mela. Masih terus berlanjut, dan gue harap ada coveran juga dari beberapa pemain alter ego yang lain di sisi atas, dan Potato masih bisa mengamankan dirinya sebenarnya. Namun Gretani, Mari Group juga ingin membersihkan Potato terlebih dahulu. Tapi lihat betapa banyak smoke yang keluar dan Mela yang Potato. connect ke arah Potato, berarti alter ego aja misalkan 2 player saja. Bacon belum terdeteksi, smoke semakin tebal, dan Bacon 10 eliminasi unstoppable untuk tim ini. Kayaknya gue prediksi top 4 deh pasti deh. Iya, sih bagus-bagus kan? Iya. Alter ego sekarang kan? Iya ya. Kenapa ya? Kok bisa ya? Greget ya? Ini ya masih berlanjut. Ya, kita harap Ponbit tidak tertangkap, namun dia tertangkap dengan jelas, dan Bacon yang selalu mengambil kesempatan tersebut, mengambil celah tersebut. Tapi Ray selesai juga di attack keempat, dan well played dengan total 9 elimination. Lumayan banget untuk mengantongi poin di match kali ini. Udah di game ini udah makin jelas sih, Nuzi build different udah. Yeah. Dengan kecepatan bagi dia tetap on point, dan ini hardcore mode, no aim assist whatsoever. Sekuat itu dia tetap bisa untuk menumbangkan player yang ada di bagian depan dia. Bahkan sekarang Bacon coba melakukan pressure karena bagian Infinity, Nuzi bergerak ke arah bagian atas lagi. Kalau Nuzi bisa dapetin Bacon lagi, ini udah bahaya banget di manusia. Sebenarnya vision Infinity ke Bacon juga cukup oke. Iya, betul. Tapi mereka nggak fokusnya ke arah situ. Mereka lebih bersihin yang paling dekatnya alter ego terlebih dahulu. Setelah alter ego selesai, baru mereka berfokus ke area kejauhan. Ini yang gue maksud, lo pretelin satu demi satu tim, nggak usah menyebar fokus yang berbeda. Dilakukan oleh Infinity dengan jelas banget. Tapi Eagle kali ini mengambil keuntungan kepada Junior, dia semua kanan agar tidak terpick off sama sekali. Bacon justru sekarang berfokus karena bagian Infinity. Nuzi udah low HP banget nih yang kedua kalinya. Ngehil lagi sebentar lagi dari Nuzi sendiri, dan Nuzi sepertinya udah mulai kekurangan amunisi kan, karena tidak banyak balasan ditembakkan. Tapi itu dia baru gua katakan, Nuzi membalas dengan tembakan-tembakan on point, bahkan Drop Tony pun demikian. Ini adalah sebuah balasan. Tapi Bacon terlalu fokus pada Infinity. Nah, Infinity yang 3 take down, tiba-tiba tangan Nuzi ngabisin begitu aja, nggak punya helm, nggak punya healing yang terlalu banyak lagi. Tapi dari Bacon satu player terakhir, yuk Gatsoni, itu dia Bacon pulang, dan tiba-tiba 11 eliminasi untuk tim Infinity. Oh, bisa congrats to Infinity. I guess so. Congratulations untuk Infinity menangkan MLC season ini. Harusnya sih nggak kejar dia. Udah nggak kerja. Nova pun match terakhir Infinity kalau misalnya nggak stop poinnya pun nggak bisa juga. Sekarang ini game udah cukup jauh. Iya. Apalagi kalau nggak stop point. Tapi ya kita lihat terlebih dahulu karena Mela melakukan pergerakannya begitu berani dengan dan bahkan mengambil off angle dari tim Eagle. Dia masih punya M4 dan juga ada scope yang cukup mumpuni, membuat Eagle tiba-tiba pasif, tiba-tiba diam, karena kalau melakukan pick akan kelihatan Mela high toss sebuah nade menuju ke arah bagian Eagle. Kalau ini knockdown pasti ada counter push yang dilakukan, ternyata tidak cukup jauh karena jarak yang jauh antara Infinity dan Eagle. Segitiga cuy yang mereka bikin. Kemudian juga tektokan lagi diputerin lagi, mereka nggak nyangka burungin pemain-pemain dari itu Eagle. Nampaknya bakalan komit begitu saja, tapi satu yang berada di sisi atas, seorang Gatani, setelah di game-game sebelumnya mati terus-menerus, kali ini dia memberikan trigger yang juga luar biasa. Tapi 1, 2, 3, oh nggak belum. Tuan Sukai masih belum berhasil untuk mendapatkan dari seorang Gatani, namun multi pedes banget, dan Gatani pun terbakar dengan molotov yang dilempari. Gatani menyembunyikan dirinya di lantai 2, dan perlahan-lahan Nuzi ingin memberikan penetrasinya, namun buyar karena ada serangan juga yang dibalikan dari Turido. Tapi Nuzi punya Groza. Ini new weapon yang didapatkan berdasarkan pada low HP banget. Dan bahkan ke arah bagian kiri ada pick dari Nuzi. Kemudian spot combat terjadi lagi. Belum ada bala bantuan atau dia ditembak dari bagian belakang terjadi. Waktu ini juga datang. Eagle what happened? Tiba-tiba porak-poranda dihabisi oleh tim di Infinity. Dan kita take down lagi, dan akhirnya dimenang